Selamat berjumpa kembali dengan saya Satriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Pada kesempatan ini kita akan berbincang sedikit tentang teknik fasilitasi. Apa itu teknik fasilitasi? Kalau kita bicara tentang teknik fasilitasi, maka kita akan bercerita tentang kegiatan. Itu kegiatan untuk memudahkan proses pembelajaran. Fasilitasi juga merupakan treatment atau cara untuk kita bisa membantu kelompok yang kita fasilitasi agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami baik dalam diri dan kelompoknya ataupun untuk meningkatkan efektivitas dari kelompok itu sendiri. Fasilitasi juga merupakan kegiatan yang dapat membangkitkan minat-minat, pengetahuan, ide, atau kreativitas orang lain. Ketika mereka berada dalam satu kelompok, maka kegiatan fasilitasi itu untuk membangkitkan minat dan ide-ide mereka. Ada beberapa prinsip dasar fasilitasi. Yang pertama, fasilitasi adalah sebuah proses sadar, di mana kita sadar untuk membantu dan mereka sadar untuk dibantu, menumbuhkan semangat partisipatifnya. Agar apa? Tentu agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya serta menjaga keberadaan kelompok di mana mereka berada. Dan dalam teknik fasilitasi, fasilitator merupakan pemegang peran kunci. Oleh karena itu, perilaku fasilitator juga sangat diperlukan untuk diperhatikan. Kenapa? Karena pada prinsipnya, pada fasilitasi, seorang fasilitator harus menganggap semua orang yang sedang difasilitasi memiliki kesetaraan. Tidak ada yang lebih dari yang lain atau tidak ada yang kurang dari yang lain. Semua sama. Dengan demikian, maka prinsip dasar fasilitasi yaitu untuk menggali, mengidentifikasi sesuatu yang dilakukan dengan cara brainstorming atau curah pendapat. Karena kita menganggap bahwa semua orang mempunyai hak untuk berpendapat, dan disitulah kita akan bisa membangun sebuah diskusi yang partisipatif. Cara-cara yang bisa digunakan di dalam teknik fasilitasi diantaranya dengan melakukan sharing aktif dan partisipatif dari seluruh anggota kelompok yang kita dampingi. Kemudian kita menganggap dan mensetarakan mereka bahwa mereka semua adalah narasumber dan semua tentu harus berbicara. Ketika mereka berbicara, semua pendapat yang disampaikan, semua komentar yang disampaikan, tidak ada yang salah. Semua pendapat diterima. Kemudian, dengan cara fasilitasi, kita bisa membangun kontrak belajar yang mereka sepakati. Tidak lagi karena ide satu orang, ide dua orang, ide tiga orang, tapi kontrak belajar yang mereka bangun adalah hasil kesepakatan bersama. Kita sebagai fasilitator tentunya juga harus memahami bagaimana melakukan observasi, analisa, kemudian melakukan review ketika ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan review. Dan juga fasilitasi tidak hanya sekedar bercerita tentang konsep, ide, gagasan, cara, tapi juga praktek secara simple juga harus dilakukan. Untuk membangun sebuah fasilitasi yang berhasil, kita tentu harus memperhatikan strategi. Yang pertama, terkait dengan lingkungan dan situasi sosial ketika dilakukan fasilitasi. Tentu saja lingkungannya harus nyaman. Ketika kita mempertimbangkan ventilasi udara, cahaya, suara, kemudian juga luas ruangan yang kita gunakan dengan jumlah orang yang terlibat di dalam
kelompok itu tidak berlebihan, artinya tidak terlalu berdesakan sehingga menimbulkan situasi yang tidak nyaman. Kemudian kita sebagai fasilitator, kita juga pemegang peran kunci dalam membangun dinamisasi kelompok ketika proses fasilitasi itu berlangsung. Kita berusaha untuk memiliki gagasan-gagasan untuk memecah kebuntuan ketika terjadi proses stagnan dalam kelompok. Itu yang disebut dengan icebreaker ideas. Dan yang ketiga, strateginya adalah meminimalisir setiap kemungkinan terjadinya penolakan atau resistensi. Jadi proses resistensi bisa terjadi juga di dalam sebuah kelompok yang difasilitasi. Apa itu resistensi? Resistensi atau penolakan bisa terjadi dan secara nyata bisa kita perhatikan dan kita lihat saat kelompok yang kita fasilitasi menjadi sangat lamban, menjadi sangat malas, menjadi pasif dalam melakukan proses fasilitasi itu. Atau mungkin mereka sangat menolak kerjasama di dalam proses fasilitasi. Sementara fasilitasi sendiri mengandalkan bagaimana melibatkan mereka secara partisipatif. Dalam kondisi yang terburuk, mereka mungkin saja menolak secara langsung gagasan-gagasan kita ketika memfasilitasi, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dan terlibat dalam fasilitasi. Kemudian mereka juga mungkin memperlihatkan cara penolakan dengan melakukan protes-protes. Apabila mereka menolak, semakin menguat ketika orang-orang yang ada di dalam kelompok yang kita fasilitasi mendukung orang tersebut. Jadi tentu saja kita harus peka melihat situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kelompok ketika itu terjadi. Tanda-tandanya apa yang bisa kita perhatikan? Pertama, kecenderungan orang yang mengalami situasi resistensi seringkali menghindari kontak mata atau eye contact kita. Entah itu dengan menunduk atau menutup wajah atau berusaha berada di posisi di belakang orang lain. Atau bisa juga dalam bentuk penolakan itu seperti mereka ngobrol di kelompok-kelompok kecil yang tidak membahas tentang substansi. Jadi akan muncul kegaduhan sehingga materi substansi yang kita fasilitasi akan mengalami gangguan, barrier. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul hanya sekedar mengalihkan perhatian saja, tidak fokus pada situasi atau substansi yang sedang dibahas. Ada lagi yang lain adalah secara fisik mereka terang-terangan menarik diri, mengambil posisi di sudut, sengaja terhalangi orang lain, atau berada separuh dengan suasana di luar, sehingga pandangan dan perhatian mereka lebih terfokus pada hal di luar selain pada proses yang sedang difasilitasi. Atau juga ada kalanya orang yang setiap saat berbeda pendapat, terus-menerus berbeda pendapat, sehingga ini bisa mengacaukan suasana fasilitasi. Atau bisa jadi mereka melakukan interupsi secara berulang-ulang dan terus-menerus, dan ini sangat mengganggu. Untuk sebagian kecil lagi, mereka melakukan proses yang lebih frontal. Mereka terang-terangan mengungkapkan rasa frustasinya. Jadi keberadaan mereka menjadi sebuah keterpaksaan kelihatan seperti itu. Dan ini akan mempengaruhi situasi sosial dan psikologis kelompok yang sedang kita fasilitasi. Bagaimana tipsnya untuk kita menghindari terjadinya resistensi atau penolakan yang tadi sudah saya jelaskan? Di awal kita harus cek seluruh peserta, perasaan peserta. Kemudian kita tanyakan apakah mereka memiliki masalah. Tanya satu persatu pada seluruh anggota kelompok.
kemudian kita tanyakan kembali kepada yang lain bagaimana menurut teman-teman yang lain dan seterusnya, sehingga mereka benar-benar memiliki perasaan yang relatif sama untuk sama-sama mengikuti fasilitasi yang akan kita lakukan. Kemudian kalau ada perhatian yang sudah mulai melenceng, kita harus pusatkan kembali, kita harus fokuskan kembali. Contoh misalnya dengan menyebutkan ketika peserta mulai bertanya dengan hal-hal yang di luar apa yang kita sedang bahas. Contoh misalnya, oke, Ibu, atau baik Bu, apa yang Ibu tadi sudah sampaikan sebaiknya nanti kita akan bahas kembali setelah kegiatan ini, karena sesungguhnya apa yang sedang dibahas itu sangat berbeda dengan apa yang sedang kita bicarakan saat sekarang. Mungkin dengan cara itu mereka lebih memahami dan mau mengerti. Kemudian jangan lupa bahasa tubuh menjadi penting, karena itu akan memberikan bentuk perhatian kita kepada mereka. Tidak sekedar keberadaan mereka yang kita hargai, tapi segala aktivitas mereka juga kita hargai. Kontak mata dijaga, proses distancing kita, jarak kita dengan mereka. Ketika ada yang bertanya, ketika ada yang berpendapat, kita mendekat atau condong kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan merasa bahwa kita benar-benar memberikan perhatian lebih kepada mereka. Pada kala tertentu ada titik kebosanan, pastinya terjadi seperti itu. Apalagi dengan situasi mungkin waktu yang sudah mulai agak siang, mulai rasa kantuk, mulai rasa lapar dan lain-lain. Kita boleh untuk memberikan humor-humor yang ringan, humor yang pantas. Tapi ingat, jangan kemudian humor yang membuat orang mentertawakan orang lain. Ini nggak boleh. Jadi humor-humor yang sifatnya hanya intermezzo saja boleh. Teknik fasilitasi banyak macamnya dengan cara yang berbeda-beda. Tentunya perlu waktu yang khusus untuk kita membahas itu. Seperti kita tahu ada yang disebut dengan paraphrasing, ada yang disebut dengan mirroring, staking, encouraging, making space, atau balancing. Jadi nanti kita akan bahas kembali itu pada kesempatan video conference yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, jaga jarak aman, dan stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.